Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Refleksi Kearifan Lingkungan dalam Novel Indonesia dan Kontribusinya Terhadap Materi Pembelajaran Sastra di Perguruan Tinggi. Penelitian ini adalah penelitian fundamental reguler yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun pelaksanaan 2024. Tim pelaksana dalam penelitian ini, Arisa sebagai Ketua dari Universitas Puang Rima Gelatung, Andi Sri Mula Rahma sebagai anggota dari Universitas Muhammadiyah Bone, dan Haji Muhammad Arafah sebagai anggota dari Universitas Puang Rima Gelatung Sengkang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, jika dijalankan dengan baik mampu membangun keharmonisan alam dan manusia. Berdasarkan fenomena yang terjadi di dunia nyata maupun fiksi, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap lingkungan. Di dunia nyata, Indonesia berada pada urutan ke-35 dari 180 negara dengan risiko bencana tinggi. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan terus meningkat. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara keempat di dunia dengan tingkat kematian terbesar akibat polusi udara. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun komunitas, akan tetapi belum mencapai target yang diharapkan. Kearifan lingkungan juga digalakkan oleh sastrawan dan penulis-penulis Indonesia dalam karyanya. Novel sebagai produk karya sastra menjadi salah satu alternatif untuk memberikan pemahaman kepada manusia tentang posisinya dalam sistem ekologi. Dalam penelitian ini, kearifan lingkungan dalam novel Indonesia menjadi perhatian utama. Novel terpilih dalam penelitian ini adalah novel Partikel karya Dilestari, Api Awan Asap karya Koril Layun Rampan, Tanah Tabu karya Anindita S. Taib, Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru, Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora, Aroma Karsa karya Dilestari, Bayat Cinta di Tanah Baduy karya Uten Sutendi, Mata dan Manusia karya Oki Madasari. Novel-novel tersebut membahas hubungan manusia dan alam, krisis pangan dan iklim, upaya masyarakat lokal mempertahankan kearifan lingkungannya, dan menyoroti eksistensi manusia dan kehidupannya dengan alam serta dampaknya. Tujuan penelitian: mengkaji refleksi kearifan lingkungan dalam novel Indonesia dan kontribusinya terhadap materi pembelajaran sastra di perguruan tinggi. Kebaruan penelitian: hasil analisis fokus pada pencemaran hutan belantara, bencana, perumahan atau tempat tinggal, binatang dan bumi yang merefleksikan kearifan lingkungan dengan nilai etika dan estetika, nilai kehidupan dan pengetahuan, serta nilai budaya lokal tentang aspek pengelolaan lingkungan oleh manusia dan proteksi lingkungan berbasis pengetahuan lokal. Buku kearifan lingkungan sebagai materi pembelajaran sastra di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam novel Indonesia terdapat ekokritik sastra Greg Garrett yang fokus membahas tentang pencemaran. Pencemaran dalam novel membahas sungai, udara, dan tanah yang mengancam manusia. Hutan belantara membahas tentang hutan belantara yang tidak terkontaminasi oleh manusia, konstruksi alam yang kuat, bukit, rawa, pohon, dan hutan tropis. Bencana hadir dalam novel melalui perubahan iklim dan punahnya ekosistem. Perumahan atau tempat tinggal dimaknakan dengan makna ekologis, makna sosial, dan makna spiritual. Binatang, dalam novel Indonesia manusia hidup selaras dengan binatang. Kekejaman terhadap binatang bisa jadi pelanggaran berat yang harus dibayar kepada pemiliknya. Bumi membahas proses globalisasi dan dampak positifnya bagi bumi, efek rumah kaca, dan erosi. Hasil analisis novel secara mendalam menggunakan teori ekokritik sastra Greg Garrett yang menjadi temuan baru bagi peneliti untuk menautkan hasil penelitian ke dalam pembelajaran sastra dengan memperhatikan nilai etika. Etika tidak hanya antar manusia, tetapi bagaimana manusia menghargai alamnya, termasuk perlakuan terhadap tumbuhan, binatang, dan segala isinya. Nilai estetika dibalut dengan diksi dan gaya bahasa untuk memudahkan pesan tersampaikan kepada pembaca tanpa menggurui. Nilai budaya sebagai bentuk kearifan lingkungan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk bersinergi dengan alam. Misalnya sistem pembagian lahan untuk bertanam, kearifan lingkungan untuk menebang pohon, pemanfaatan sumber daya alam dengan ritual adat, mengkrematkan wilayah tertentu sebagai bentuk perlindungan karena wilayah itu terdapat harta yang fungsinya pun menjaga alam. Luaran penelitian: bukti penerimaan naskah pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3. Bukti submit artikel di Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2.
dan buku materi pembelajaran sastra. Terima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah mendanai penelitian fundamental reguler ini dan semua pihak yang terlibat serta membantu tim pelaksana.